Terima kasih Bapa, di setiap musim di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Haleluya. Katakan di setiap musim dalam hidupku. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu dan tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, dan tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan itu yang Engkau sediakan bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Biarkan musik, haleluya, di setiap musim dalam hidup kami. Haleluya. Dalam hidupku, Haleluya. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kasih setiamu dan tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, dan tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Mu sempurna dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap
Sungguh sangat baik Engkau Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu. Terima kasih. Haleluya, kami memuji Engkau. Kami bersorak-sorak meninggikan-Mu. Haleluya. Mari kita yang sama-sama bersuka cita katakan amin. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Pelukis Cakrawala. Pemilik kehidupan kita. Haleluya, yang sanggup menyelamatkan. Haleluya. Pelukis Cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Dia sanggup menyelamatkan. Haleluya. Pelukis Cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Jadi kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. There is a God. Haleluya.
Kami menerima kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, untuk anak-anak muda. Kami terima kuasa Tuhan. Kita yang telah ditebus. Haleluya, oleh darah-Nya yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, Baik kudus-Mu sebagai bukti karya mengangkat pujian. berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, kemanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti mukjizat-Mu kami bawa. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. di situ pasti mukjizat-Mu kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan Yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan diri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Dimanapun kita berdiri, mukjizat itu pasti selalu terjadi. Amin. Haleluya. Kita boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Aku ada hari ini karena Engkau baik dan teramat baik bagi kami.
bahwa dalam semua apa yang kami alami, bersamamu kami melewati. Betapa indah kasih-Mu Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Dah hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Daya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Biar musik menyanyikan lagu ini, mari kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan yang selalu beserta kita, yang selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami Engkau peliharakan di dalam Namamu yang memelihara kami. Engkau menuliskan namamu pada dahi kami. Sungguh kami sangat bersyukur. Saat kejadian kami, Engkau menjadikan kami begitu dahsyat, Tuhan. Engkau sungguh sangat luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam hidup kami sungguh sangat luar biasa. Di saat kami diam dan tidak tahu berkata apapun, ketika kami mengalami sakit yang tak mungkin kami bisa mengatakan kapan untuk sembuh, dengan kasih-Mu yang mengalir, Engkau membalut luka kami. Engkau membalut hati kami dan menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami, Bapa. Sungguh dahsyat Engkau dalam hidup kami. Sungguh aja perbuatan-perbuatan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Melepaskan kami dari setiap keinginan-keinginan daging kami. Setiap keengganan kami untuk datang kepadamu.
ketika kami datang duduk di kaki-Mu, ketika kami duduk di kaki-Mu dengan tidak berkata apapun keinginan kami, dan kami mengizinkan Engkau yang mengaliri ketika kami dengan air yang hidup, dengan perkataan-perkataan-Mu yang hidup. Engkau datang dengan kasih, Engkau datang. Bapa, terkadang kami memakai kekuatan kami, terkadang kami memakai kekuatan kami di dalam menjalani setiap. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membencikan. Sia-sialah tiap pagi kamu bangun pagi. Kalau bukan karena Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Katakan lagi lagu ini, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Kasih setiamu pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi. Sehabis hujan, pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. semua yang ku alami Mari kita sama-sama bangkit berdiri. lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. pada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, sekali lagi katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan
kepadamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi, seperti di pelangi sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengajar kami tidak mungkin bisa mengenal Engkau Tuhan. Kalau bukan Engkau yang membangun rumah, kalau bukan Engkau yang membangun rumah ini Tuhan, kalau bukan Engkau yang membentuk rumah ini Tuhan, kalau bukan Engkau yang menancapkan tiang-tiangnya Tuhan, menghubungkan satu tiang dengan tiang yang lain Tuhan, sampai pada akhirnya bangunan itu dari yang tidak ada menjadi ada, menjadi satu rumah yang bisa didiami. Engkaulah yang meletakkan fondasinya, Engkaulah yang mendirikan tiang-tiang itu, sehingga rumah ini, hati ini, daging ini boleh menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan. Setelah sekian waktu lamanya Engkau memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk mempercayai Tuhan dengan cara dan gagasan mereka sendiri. Engkau mengelompokkan mereka, tetapi diam-diam Engkau bekerja. Engkau memilih satu umat, bukan karena siapa umat itu, tapi karena Engkau mau menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini siapa Engkau sesungguhnya. Tuhan, kami tidak dapat melihat Engkau, tapi Engkau sungguh nyata Tuhan. Karena Engkau berfirman, di mana ada 2-3 orang berpegang, berkumpul, memanggil nama Tuhan, mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami, dan percaya bahwa Tuhan ada di sini dan Tuhan boleh memakai manusia biasa ini untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Maka Engkau nyata di hadapan kami Tuhan. Engkau nyata di tengah-tengah kami. Tuhan yang mulia, Tuhan pencipta kami, Tuhan yang maha kuasa, tetapi sekaligus Tuhan yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan yang sangat rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan rendah hati Tuhan. Memandang kepadamu Tuhan. Melihat wajah-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis. Sekali lagi katakan, indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan Tuhan engkau ajari kami. Kami rendahkan hati Pak. Terpujilah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Baik saudara, Tuhan. Kita percaya saudara, kehidupan kita ini miliknya Tuhan. Amin, saudara. Saudara, walaupun saudara kita menyangkali, walaupun manusia menyangkali keberadaan Tuhan, namun Tuhan tetaplah Tuhan, saudara. Dan kita ini adalah ciptaan. Memang dia tidak akan pernah memaksa kita. Saudara, bumi ini atau manusia ini sudah berumur 6.000 tahun. Saudara. Dan tahukah saudara, hidup kita yang sekarang ini berasal dari kehidupan yang sebelumnya. Saudara, mungkin kita tidak pernah mendengarkan satu kebenaran kalau kehidupan kita yang sekarang ini, saudara, tidak bisa ada sebelum kehidupan yang sebelumnya. Kita sebagai para orang tua di sini, ada anak-anak kita di sini, saudara. Kalau kita mengingat kembali bagaimana sudah mandiri, saudara. Tidak seperti sekarang, saudara. Kalau anak-anak kita mungkin yang sudah tamat SMA pun belum sadar kalau dia itu sudah dewasa dan mandiri. Jadi saudara, kita dulu mungkin tidak pernah mendengarkan tentang pelajaran ketika kita mungkin ketika kita SMA sekalipun gitu. Kita itu tidak pernah mendengarkan pengajaran tentang bagaimana keluarga, bagaimana menjadi seorang orang tua, gitu ya. Seorang ayah, seorang ibu. Gitu. Tidak ada namanya seminar tentang keluarga gitu. Para orang tua kita
Tidak pernah mengecap itu sih. Ya. Lalu akhirlah kita gitu. Sebagai seorang yang mandiri, ya di antara kita ya umur 18 sudah mandiri. Lalu saudara, pada akhirnya saudara kita melewati hidup ini gitu ya. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang telah kita terima, termasuk pengajaran tentang bagaimana menjadi keluarga yang baik, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu gitu. Kita mungkin pernah mengikuti seminar-seminar itu gitu ya. Karena seminar-seminar itu menjadi lebih banyak gitu. Namun saudara, kita boleh melihat bagaimana kualitas daripada manusia yang sudah menerima pengajaran-pengajaran itu sebetulnya tidak lebih baik gitu. Ya. Walaupun kita itu, jujur ya kami sebagai ini saudara, karena dulu para orang tua punya banyak anak gitu ya. Tentu sangat jarang lah yang namanya kita itu, oh saya nggak tahu yang lain. Dulu orang tua kami ya, boleh dikatakan dia tidak punya banyak waktu gitu bagi kami, karena pagi-pagi sekali sudah berangkat. Mama saya pagi-pagi sudah berangkat gitu untuk jualan buah gitu ya. Saya ingat dulu ya, jualan buah. Lalu ya bapak kami bersama dengan kami, tapi ya bapak biasa lah gitu. Tidak punya banyak waktu juga dengan kami. Jadi kalau kami pulang sekolah, ya kami paling ya apa yang ada di rumah itulah kami makan. Gitu. Seperti yang sering saya ceritakan sebenarnya. Ya kalau ada nasi saja sudah cukup lah itu. Dan tidak akan bersumit-sumit. Gitu. Dia tidak akan muncul sama orang tua. Gimana ini kok? Masa kita nggak ada makanan, nggak ada ikan gitu. Kalau anak zaman sekarang kan, kalau kayak anak saya, haleluya. Ya. Nah, saudara, tetapi kalau kita melihat bagaimana kita sekarang pada akhirnya ketika kita jumpa dengan Tuhan. Kalau saya cerita tentang hidup saya, saudara, bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Saya cerita itu, saudara, adalah supaya dari cerita itu nantinya ketika saya buka mulut gitu, saya akan diajari oleh Tuhan lagi gitu. Saya tahu, saudara, sulit sekali mencari orang yang benar-benar mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Sulit mencari. Kalau tidak dimulai dari kita tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang benar-benar bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mungkin syak dengan perkataan saya, dengan apa gitu, maafkan saya. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan masing-masing kita ini harus terbuka, saudara. Tak ada gunanya kita berbantah dengan Tuhan. Tak ada gunanya kita mengatakan bagaimana hidup saya ini, bagaimana hidup orang lain, tidak ada. Karena masing-masing pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, umur yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan tubuh daging kita ini, saudara. Karena melalui tubuh daging kita ini, dalam daging kita ini sudah ada pikiran, ada jiwa kita, ada perasaan kita, ada kehendak kita. Itu bebas semuanya, saudara. Jadi dalam hal itu, saudara, dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan, Dia tidak pernah memaksa kita. Itu sebabnya, saudara, ya. Kalau saudara perhatikan, saudara, bagaimana begitu banyaknya aliran kepercayaan di muka bumi ini, saudara. Jangankan Kristen, jangankan agama lain, jangankan Kristen, di dalam satu gereja pun masing-masing punya visi sendiri. Masing-masing punya jalan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ini, saudara, memiliki kepercayaan yang berbeda. Kalau di antara banyak umat Kristen yang lain, mereka tetap percaya bahwa Tuhan belum datang. Tuhan tidak pernah memaksa. Dan tahukah saudara,
Tuhan tidak pernah memaksa. Semua manusia akan mengikuti aliran ini. Saudara. Tetapi kebenarannya, saudara, karena kita itu hidup, memasuki hidup yang kekal, saudara, maka suatu saat ketika melewati hidup yang panjang sekali, sekali lagi saudara, saya awali dengan fondasi. Saya awali dengan fondasi bahwa umur manusia ini sudah 6.000 tahun. Saudara, tentang bagaimana Kain menjadi seperti itu, bagaimana Habel menjadi seperti itu, bagaimana nanti keturunan selanjutnya, kita tidak ada yang tahu bagaimana manusia menjadi seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau Tuhan itu mau menerangkan kepada kita, saudara, berarti itu sangat ajaib sekali. Jadi kalau saya bisa berbicara kepada saudara, di satu sisi saudara, tentu begitu saudara. Saudara, saya mau sedikit jelaskan tentang pola pikir saya. Dan pola pikir saya ini saudara, tidak ada yang saya tidak karena mendengarkan orang berbicara mengenai apa itu pola pikir, bukan. Jadi saya sedang cerita kepada saudara apa yang membuat saya bisa berbicara seperti ini. Saya akan terangkan sama saudara. Tentu saudara, seperti saya katakan di awal tadi saudara, tidak ada yang tahu. Tapi kebenarannya, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dia termasuk pemilik pikiran saya. Dia pemilik pola pikir saya. Dia pemiliknya. Itu saya tetapkan dalam hati saya. Saya belajar menundukkan diri saya kepada Tuhan yang membimbing saya. Tentu saudara, kalau saya mengatakan Tuhan membimbing saya, tentu saudara tidak akan tahu bagaimana Tuhan membimbing saya. Jadi, kalau saya berbicara kepada saudara dengan cara yang berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, tak ada salahnya saudara mendengarkan itu. Karena saudara, selama ini saudara, kita sudah melihat bagaimana para pendahulu-pendahulu kita, mereka juga tidak berhasil dengan cara mereka. Kalau seandainya mereka berhasil, saudara, kita sudah melihat para pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tetapi saudara, kemanapun engkau pergi, tentulah sangat sulit untuk mencari pengikut Kristus yang sejati. Bahkan sekalipun itu hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang Yesus, ternyata kehidupan Yesus tidak saudara lihat dalam mereka. Gampang saja melihat. Adakah yang saudara lihat berani menderita gitu? Berani terus mengikuti Tuhan dengan memiliki hati yang jujur, tidak mendustai jemaatnya. Ketika mereka dulu mungkin hamba Tuhan kecil, mungkin mereka menangis bersama-sama dengan jemaatnya. Tapi ketika mereka menjadi hamba Tuhan yang terkenal, apakah mereka masih menangis dengan jemaat yang tidak makan? Apakah mereka punya solusi untuk jemaat mereka mungkin sakit yang sudah ditolak oleh dokter? Saudara, kemarin saya sudah sejak lama saudara saya tidak mendoakan orang gitu. Karena apalagi saudara saya disuruh Tuhan berhenti. Saudara. Tentu saudara, saya tidak bisa menerangkan kepada saudara bagaimana akuratnya Tuhan menyuruh saya berhenti. Tapi saya menjalani apa yang saya percaya. Jadi sejak dari situ saudara, dari dulunya saya tiap hari mungkin handphone saya sering sekali berdiri untuk mendoakan orang dengan berbagai macam. Tapi semenjak saya berhenti itu praktis sudah lama sekali. Jadi sangat jarang sekali. Dan saudara, ternyata saudara, ketika
di saat itu saudara saya mulai menyadari gitu, saudara. Saya mulai menyadari bahwa godaan untuk menolong orang lain, membuat mujizat tanpa Tuhan sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Saudara, iman itu betul, saudara. Percaya, kita yakin. Dulu kalau saya katakan ini, oke, tanding saya. Ketika saya yakin Tuhan dalam saya, ikutin perkataan saya. Entah kenapa, saudara, dari beberapa kejadian gitu ya, mereka itu langsung mengalami mujizat saat itu. Sudah banyak saudara mendengar cerita. Tapi ketika saya mulai berhenti, saudara, ketika mulai setelah sekian lama mulai ada yang saya doakan, saudara. Tapi di situ, saudara, saya berpikir, gimana ini? Saya coba jadi, saya coba begini Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya. Tentu saya tidak akan pakai cara yang lain. Tetapi karena itu sudah ada tersimpan semua cara-cara, semua pola untuk mendoakan orang karena sudah tersimpan dalam memori saya. Tanpa disuruh Tuhan pun, itu langsung keluar. Setelah terjadi berulang kali sekali. Belakangan yang terakhir itu, saudara, di situ saya benar-benar, saudara, tidak memaksakan iman saya, benar-benar saya panggil. Tapi yang terakhir itu kan bapaknya sama gurunya itu yang bungsu itu kan, yang ada yang saya bilang akhirnya meninggal itu. Ya sudah, tadinya saudara, dia itu sempat hidup lagi gitu ya, ibu ini gitu. Waktu saya doakan itu sempat dia hidup lagi gitu. Terus setelah itu, saudara, dia sudah koma gitu. Tapi belum berani dicabut semua selang-selang, semua kabel-kabel belum berani dicabut gitu. Jadi terakhir saya dipanggil gitu. Saya bilang tadinya saya masuk, tapi saya bilang sama perawatnya, saya minta bapaknya sama gurunya gitu. Pasti saudara, saya tahu kalau saya ngomong itu saudara pasti harus diiyakan. Sering sekali begitu, saudara. Mau sulit sekalipun masuk rumah sakit gitu, kalau saya yakin saya bisa masuk, saya pasti masuk. Nggak ada yang bisa menghalangi. Gitu ya. Nah, jadi masuklah kami bertiga gitu. Dan disitulah, saudara, saya benar-benar mengatakan kepada gurunya itu. Itu sudah selesai doa, terus bapak itu kan bilang, suaminya bilang, sudah meninggalnya. Jadi kalau si bapaknya itu, suaminya itu sudah siap. Karena sudah lama juga ternyata menderita. Nah, lalu gimana? Mau ucapkan sesuatu? Boleh. Jadi, suaminya itu mengucapkan kata-kata selamat tinggal. Masih dalam kondisi hidup. Mengucapkan kata selamat tinggal. Lalu saya bilang sama gurunya itu sudah, ini ucapkan sesuatu. Saya ceritakan sedikit tentang kehidupan di masa yang akan datang, sekilas saja. Saya ceritakan sekilas gitu, dan nangis gitu. Dan boleh dikatakan dia sangat berat sekali melepaskan iman itu. Dan kami keluar itu belum meninggal, saudara. Masih tinggal di luar, tapi disitulah, saudara, pertama kali saudara saya itu tidak benar-benar mengharapkan orang yang saya doakan itu akan hidup. Ya. Karena saya ingat dulu, saudara, ketika kami bawa jenazah bapak saya yang dari sini, saudara. Sepanjang jalan, saudara, saya itu mengharapkan mujizat terjadi, bapak saya bangkit. Walaupun sudah benar-benar kepadamu kami serius. Itu benar-benar, saudara, kami doa. Saya ada di situ mendoakan, menyerahkan kepada Tuhan. Jadi ya, saya masih di kampung, saudara. Nah, jadi sepanjang jalan itu, saudara, saya berdoa, saya bersama dengan teman saya, Pak Nexium. Sepanjang jalan, saudara, kami berdoa. Supaya Bapak saya bangkit.
Jadi saudara dari dulu, saudara, dari tahun itu kan tahun 2000 bapak saya meninggal. Jadi semenjak saya lahir baru, saudara, saya itu benar-benar punya satu kepercayaan gitu yang aneh gitu. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kemarin saudara ceritakan lagi bagaimana dari eh, dari sekolah mereka, anak pembalap yang dulu dia cerita di sana dan kesaksian lah si Ito ini yang bapaknya meninggal baru gitu. Dia ceritakanlah tentang perkataan saya gitu, di sana waktu di hadapan para guru-guru yang ada di sana. Dia cerita gitu, bahwa dia benar-benar sangat dikuatkan dengan perkataan-perkataan itu. Dia ingat sekali. Itulah yang membuat dia belajar untuk merelakan mama. Nah, jadi kemarin sebenarnya ketika ada lagi setelah itu yang saya doakan lagi ya, saya minta lagi. Dan ini yang benar-benar ketika udah lama juga nggak mendoakan orang, ada kemarin saudara yang si dibawa sini ke sini gitu ya. Kebetulan saudara dia juga mamanya itu saudara cleaning service di gereja kita cleaning service di sana gitu. Saudara ketika mendengarkan ceritanya itu saudara dia punya penyakit itu, dia sesak. Awalnya dia kerja di galangan gitu, dia sesak, dia nggak pernah, dulu sih katanya pernah dia sakit paru-paru gitu. Cuman ketika dicek gitu semua sampai berapa kali, sampai dia takut anaknya mati sampai dia minta sama tulangnya gitu ya, supaya dikirim uang gitu. Sampai dicek semua hasilnya itu baik. Tapi dia tiba-tiba nanti jantungnya berdebar-debar gitu. Terus sampai dikasih obat tidur gitu. Jadi ketika dikasih obat tidur ini, dia itu justru mengalami gelisah, takut, pokoknya nggak karuan lah gitu. Jadi ketika ditanya sama dokter gitu, wah ini karena kamu gini ya, itu karena efek obat. Nah, saudara, mungkin saudara kenal, saya nggak elok seorang mengucapkan namanya ya, dokter yang terkenal di belakang gitu ya. Jadi dia mungkin sudah habis akal sebenarnya. Karena semua dicek dan ya cukup mahal. Sekali cek itu saudara, tahulah saudara. Di atas 1 juta itu sama obatnya kemarin katanya 1.400.000 gitu. Tapi saudara karena sayangnya saudara sama ini, dia ditinggalkan suaminya, dia menikah lagi tanpa cerai gitu. Beberapa tahun yang lalu gitu. Anak ini terluka juga. Dan anak ini saudara ketika dia coba telepon bapaknya gitu ya, malah yang ada dimarahin. Maksudnya anaknya itu minta gimana supaya dia dikasih uang, dikirim uang ya. Karena kan harusnya bertanggung jawab ya sama ini. Walaupun sudah sama ini. Tapi malah dimarahin. Karena itu yang membuat dia makin benci dengan bapak. Nah, jadi saudara si dokter ini, saudara bilang, spesialis dalam yang terkenal ya. Bilang tafsir. Saudara, si dokter ini bilang begini, saya sudah coba semuanya. Lalu dia bilang kayak gini, ditanya lagi, kalian tinggal di mana? Ini sudah nggak pakai medis lagi sudah. Ini sudah pakai cara yang boleh dikatakan di luar medis lagi. Nah, bagaimana tentang rumah itu? Kamu senang nggak tinggal di rumah itu? Kira-kira berbicara mengenai kayak alam roh. Ternyata dokter diam-diam, saudara, mereka sekarang ini mulai mempercayai. Kalau dokter yang lain-lain, saudara, mungkin saya tidak berani cerita sama saudara. Tapi karena ini dokter yang terkenal gitu ya, ketika dia cerita itu, saya wajarlah cerita sama saudara. Nah, jadi karena dia mungkin sudah mentok dengan ilmunya gitu, jadi kalau nanti cara ini nggak sembuh juga, gitu, nanti kalau datang ke sini saya akan carikan psikiater. Mendengar dokter psikiater, saudara, si ibu ini saudara langsung shock dia. Apa anak saya sudah gila atau gimana? Nangis dia. Bukan itu maksudnya. Sebetulnya dengan konseling sama saya pun
kalian seperti datang sama psikiater juga, tapi secara rohani. Saya ceritakan lah saudara. Jadi si dokter ini bilang, oh diceritakanlah sedikit tentang rumah itu. Ternyata masalah dengan rumah itu. Nah, dia bilang, si dokter ini jadi bilang, saran saya ya, supaya nanti anakmu ini sembuh, suruhlah keluar dari rumah itu. Pindahlah kalian dari rumah itu. Sementara cerita rumah ini, ceritanya begini sebenarnya. Rumah ini adalah rumah itoknya. Oke, nah jadi karena rumah itoknya ini apa ya, gimana lah gitu ya, di Punggur sana gitu ya, itu sederhana sekali lah. Ya, dulu disewakan sama orang gitu ya, di kapling gitu kan. Lalu saudara, ternyata dari gerejanya ada datang dewan gitu, menawarkan bedah rumah gitu. Oke, jadi ya coba-cobalah daftarkan namanya. Ternyata nama dia yang duluan dapat, kan rumah bukan rumah dia. Oke, nah jadi ceritanya ditanyakanlah sama edaknya gitu kan, sama suami itu, sama istri itu, gimana? Oh janganlah. Lalu dikatakan gini lah, rumah ini tetap milik kalian kok, gitu. Ya, eh, ya nanti pokoknya kan saya cuma tinggalin aja. Ini kan karena dapat ini aja, karena kan memang uang itu hanya bisa untuk membangun rumah itu, nggak bisa dipakai untuk yang lain gitu loh. Nah, jadi singkat cerita sudahlah. Jadi harus dibalik nama, buat surat hibah. Dibuatlah tapi dibuat perjanjian. Rumah ini tetap milik itu. Tetap milik ya. Nah, singkat cerita saudara, dapatlah bantuan itu, dibangunlah rumah itu. Tetapi karena mungkin itoknya ini, ya tahu lah kan kalau ada ini kan, dibuatlah apa namanya fondasinya itu fondasi untuk tingkat 2 gitu loh. Artinya gitu, harusnya sudah bisa direnovasi rumah itu, jadi karena fondasinya untuk lantai 2 berarti kan makin mahal dong. Berarti kan uangnya kan nggak cukup kan. Nah, jadi ketika kekurangan semen lagi itu diminta lah dari itu. Gimana? Mana mungkin saya punya uang. Nah, jadi ceritanya seperti ada selek gitu. Membuat si anaknya itu, itulah yang membuat dia itu tidak bisa apa namanya, udah lah gak usah tinggal di sini lah gitu. Jadi kayak sangkutan gitu kan. Nah, lalu tapi si mamanya ini bilang, nah, tahu nggak? Nah, mama sudah tanya berapa sewa rumah. Sewa rumah di sini mama sudah tanya 700. Gaji mama berapa di bawah UMR mama? Tahan enak, sabar enak, mau gimana pun yang pertahankan mama. Tinggal di sini kan uang sekolahnya juga, dia baru lulus juga. Jadi ceritanya saudara, anak ini sampai sakit-sakitnya itu sampai wah sudah sampai berat sekali lah. Dia perjuangkan dari dia menjadi single parent untuk anak laki-laki yang sedang. Nah, saudara, saya dengerin mereka cerita, saya ceritakan sedikit tentang bagaimana cara saya mendoakan orang. Saya mendoakan orang begini, saya ceritakan begini. Tapi saya ceritakan lagi, saya nggak seperti itu lagi. Memang kan yang bawa itu kan kepala sekolahnya sekitarnya bilang, dia kan yang bawa karena dia kerja di situ kan. Nah, jadi dia kan masih pikir saya tetap ya cara seperti itu, karena kan kalau sudah model seperti dokter aja sudah apa namanya mundur gitu kan, memakai cara sudah memakai cara orang-orang dulu gitu kan. Nah, jadi saya apa saya lakukan komunikasi sesuatu gimana caranya. Nah, saudara, ketika saya cerita, dia cerita tentang Tuhan, cerita tentang iman anak-anak kita di sini, saudara. Saya cerita tentang anak saya, Anika, gimana kalau sudah pergi ke dokter, saya ceritakan, karena saya cinta dengan itu, mendengarkan semua itu. Saudara, anak ini mulai tertarik, saudara. Mereka mulai tertarik ya, dengan cerita-cerita bagaimana nyatanya Tuhan itu, saudara.
Saya mulai membangun satu apa, rangka berpikir dalam pikiran dia untuk percaya kalau Tuhan itu nyata. Saya bangun kerangka berpikir. Tentu saya bantu dengan kesaksian-kesaksian yang saya alami tentang Tuhan. Tentu saya ceritakan. Saya sudah berdoa, saya tidak berani mendoakan dengan cara saya sendiri. Jadi saya benar-benar sebelum berjumpa dengan mereka, saya benar-benar berdoa. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari godaan mendoakan orang dengan cara yang lain. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Sama gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali saudara mendoakan dengan cara saya. Jadi benar-benar saudara di situ saya mengalami begini saudara. Saya mengalami bagaimana benar-benar hormat dan takut akan Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika saya ini ingat nanti perkataan ini saja. Waktu kamu nanti sudah sembuh dari sakit ini, percaya, kamu pasti sembuh dari sakit ini. Karena oleh biru Tuhan Yesus sebetulnya kita sudah sembuh, saya bangun cara berpikir. Gitu ya. Sebetulnya gampang saja. Tuhan itu berkata, lalu saya mulai dari sekarang, kamu mesti belajar melupakan kesalahan Bapak dan saya. Ini jangan lupa. Termasuk melupakan kesalahan yang dilakukan oleh tulangmu sekalipun, dan tulangmu sekalipun. Coba sekarang latih dirimu untuk tidak sakit hati terhadap siapapun, tidak membenci siapapun. Tapi saya ceritakan tentang bagaimana saya diajar Tuhan untuk masalah jangan khawatir lama sekali. Saya ceritakan secara detail bagaimana caranya. Saya harus benar-benar, kalau saya khawatir itu berarti seperti saya itu telah menyakiti hati Tuhan. Ini. Saudara, saya bilang, ingat semua perkataan saya. Tuhan ada di sini. Setiap perkataan ini seperti makanan yang kamu makan. Dia butuh waktu. Makanan yang kita makan, saudara, butuh waktu sampai kita tidak tahu bagaimana cara prosesnya. Makanan itu, bagaimana sari-sarinya itu dikirim melalui darah kemana, kita tidak tahu itu, saudara. Walaupun hebat sekali, saudara. Mungkin para ilmuwan meneliti semua gizi-gizi yang masuk, saudara. Tapi tahukah saudara, tetap ada misteri di dalam semua itu, saudara. Ada misteri. Walaupun bisa diterangkan secara ilmiah proses bagaimana makanan disalurkan ke otak dan segala macam, bagaimana udara disalurkan ke otak dan sebagainya, saudara. Walaupun ilmiah pengetahuan bisa menerangkan itu, tetapi ada banyak hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Seperti saya katakan, semua sudah dicek, tidak ada sakitnya apapun. Hormonnya sampai dicek semuanya. Makanya diangkat tangan. Kalau saudara begitu selesai saya doakan saudara. Nah, doa itu dengan saudara. Apalagi ketika saya ceritakan kesaksian ini saya. Ketika mendengarkan suara Tuhan itu saudara. Saya katakan saya senang sekali saudara. Anak saya mendengarkan suara Tuhan itu nggak bisa dijelaskan, itu nggak bisa kita katakan itu benar suara Tuhan atau enggak, nggak bisa. Nggak bisa kita salahkan atau benar. Gitu. Tapi pengalaman itu spesial. Makanya saudara, kalau saudara mendengarkan saya bicara, gitu, kalau saudara bisa menduga apa yang mau saya katakan, berarti kita sama. Tetapi kalau saudara tidak bisa menduga apa yang mau saya katakan,
mulailah berpikir ulang. Jangan-jangan ini Tuhan. Ingat, Tuhan tidak kelihatan. Dan ingat sekali lagi saudara, tak ada gunanya saya meninggikan diri. Saya tetaplah ciptaan. Saya tetaplah manusia. Dan saya harus menjalani kehidupan saya sebagai seorang suami dari istri saya. Bapak dari anak-anak saya. Bilang dari diri saya, mungkin apa lagi? Gembala daripada saudara yang ada di sini. Tetap sama. Tetapi mengenai Tuhan yang berdaulat itu semuanya. Yang akan menampakkan diri itu semuanya. Dia membutuhkan sini. Walaupun ketika saya mengatakan ini, saudara, riskan untuk seorang manusia menjadi sombong seperti saya riskan. Tapi saya paham bagaimana cara Tuhan menaklukkan kesombongan saya. Tuhan tahu bagaimana cara menaklukkan kesombongan Paulus, kesombongan Petrus sekalipun. Meruntuhkan kesombongan Ayub sekalipun. Tuhan tahu caranya. Jadi kalau saya mengatakan hal itu sendiri, Tuhan membutuhkan saya. Itu bukan berarti saya spesial di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan sangat membutuhkan Musa pada waktu itu. Itu karena Musa adalah ciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta. Bukan karena Musa spesial. Makanya saudara, Tuhan juga berikhtiar membunuh dia kok. Ketika dia mengucapkan firman Tuhan tentang bahwa Israel itu umat pilihan Tuhan, keturunannya Yakub. Tapi Tuhan bisa kok mau menggantikan hanya dari keturunan Musa saja, bisa. Perkataan Musa bukanlah kebenaran, saudara. Ketika dia mengatakan, apa nanti kata orang? Masa dia berani bawa mereka, berhasil membawa mereka dari Mesir, tapi hanya untuk membuat mati di padang gurun. Apa kata orang tentang engkau? Sekalipun Tuhan tidak mengindahkan itu, dia tetaplah Tuhan. Saudara, pikiran Tuhan itu kita tidak bisa salahkan. Jadi saudara, ketika sekarang ini saudara, kita itu terus berjalan mengikuti Tuhan. Seperti saya katakan, Tuhan itu tidak kita lihat, saudara. Saudara, dengan begitu banyaknya kepercayaan di dunia ini, bagaimana orang Muslim tetap dengan agamanya, dengan penyembahannya. Ya, orang Buddha seperti itu saudara. Diizinkan saudara. Dibiarkan saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus turun pertama kali, dia itu hanya datang bagi orang Israel saja. Itu kebenaran saudara. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia fokus hanya tujuan tertinggi dia adalah menebus umat manusia. Sehingga dia tidak bisa menjelaskan semua firman yang disampaikan. Ketika dia mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dia nggak bisa menerangkan ini karena memang pada waktu itu murid-murid belum bisa mengerti. Kalaupun dijelaskan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan gelisah hatimu. Itu sebetulnya bagi mereka saja. Karena mereka sudah meninggalkan semuanya. Tapi ingat, di masa ini pun kalian akan mendapatkannya. Ketika kalian hilang ladang kalian, hilang rumah kalian. Di masa sekarang kalian akan mendapatkan. Dan terbukti. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus itu, ketika terjadi benar-benar semua orang-orang itu saudara datang kepada Tuhan. Mereka sangat kaya sekali. Tetapi saudara, perjalanan itu terus berlanjut. Saudara.
Disitulah Petrus mengalami fase yang berbeda lagi, saudara. Di situ, saudara, dia harus belajar mengikut Tuhan. Saudara, suatu saat, saudara, zaman ini akan berubah. Saudara, sekarang saudara sudah memasuki satu zaman yang baru. Di mana sekarang ini saudara mesti percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Saya harus mengulang-ulang kepada saudara. Dan ini jangan katakan begini, gimana Tuhan? Siapakah Tuhan itu? Nggak ada gunanya. Seandainya Tuhan yang datang kedua kali itu tampil di sini, saudara tetap tidak akan percaya. Sekalipun itu benar-benar adalah Tuhan yang datang kedua kali. Saudara tidak akan pernah percaya kepada dia. Karena untuk percaya kepada dia, saudara, itu pilihan. Untuk saya bisa mengikut Tuhan sampai dengan hari ini, itu cara Tuhan. Ketika saya mulai percaya kalau Tuhan sudah memilih saya sejak dari kandungan ibu saya, Tuhan mulai terangkan kehidupan apa sebetulnya yang saya pernah lalui sebelum saya sampai menjadi manusia yang namanya Tuhan. Jadi saudara, mulai terbentuk dalam diri saya, nggak ada gunanya saya berbangga dengan Tuhan. Yang diinginkan dari Tuhan sama saya adalah belajarlah taat. Taklukkan, tundukkanlah diri. Milikilah takut akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Sesederhana itu, saudara. Dari situ nanti engkau akan melihat dan berhadapan muka dengan muka dengan aku. Jadi semua kata-kata ini, saudara, tidak seperti yang ada di pikiranmu. Semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab sekalipun tidak seperti yang ada di pikiran. Karena di pikiran kita itu sudah banyak sekali gagasan. Pikiran kita ini sudah rusak. Kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Karena memang belum pernah ada orang yang berani mengatakan, yang berani hidup sebagaimana Tuhan itu hidup. Saudara, orang hanya bisa, saudara, mengkhotbahkan. Mereka interpretasi, mereka ambil dari bahasa aslinya dan sebagainya. Itu saja yang mereka bisa lakukan. Dan semuanya berisi gagasan manusia. Dan tahukah saudara, semua gagasan itu, saudara, itu akan benar menurut mereka masing-masing. Kalau ada yang pernah ikuti sekolah teologi, ya saudara, LTO, ya, teologi ada sekarang. Semua itu hanya menceritakan tentang apa yang mereka percayai benar. Dan kalau ada yang mempercayai benar menurut yang lain, mereka harus menghormati pendapat orang yang benar menurut dia. Jadi sering sekali kalau tugas-tugas itu juga disandur, saudara. Pendapat si ini begini, pendapat si ini begini, pendapat si ini begini, pendapat Alkitab begini. Lalu pendapatnya bagaimana? Coba saudara. Dibuatlah itu dengan harapan bisa mengenal Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, tidak akan pernah mengenal Tuhan. Jadi saudara, kalau kita boleh mendengarkan perkataan-perkataan yang baru, kalau saudara bisa mendengarkan bagaimana Tuhan sedang menuntun kita, bagaimana Tuhan yang nyata itu sedang ada di tengah-tengah kita, sedang mengajari kita semua, saudara. Kita sedang hidup di zaman yang baru.
Kita itu saudara seperti main drama dulu. Tapi saudara, kita belajar secara perlahan demi perlahan. Bukan dengan ajaran manusia. Kita diajar setapak demi setapak, saudara. Mengikuti perkataan-perkataan itu. Saudara, entah bagaimanapun kita itu percaya kepada Tuhan sampai dengan hari ini, saudara. Bagaimanapun caranya, kita akan diizinkan. Kita tetap pakai cara kita. Kita akan dibiarkan dengan bebas. Sampai tiba saatnya ketika berita tentang kedatangan Tuhan dan dia sudah mengucapkan firman-firman yang baru, disitulah tersikap semuanya. Saudara, seperti saya katakan, saudara, kehidupan yang kita jalani sekarang itu adalah berasal daripada kehidupan sebelumnya. Apa yang kita dengarkan hari ini? Kalau dengan iman yang sederhana dari Bapak saya, itu membuat saya berani melangkah bahwa di dalam diri saya ada iman Bapak saya. Di dalam diri saya, melalui diri saya, Bapak saya bisa mendapatkan penjelasan tentang penglihatan yang dia lihat pada waktu dia dibaptis. Ya. Karena itu teringat, tersimpan dalam memori saya. Bagaimana dia minta saya diantarkan ke gereja. Ya, saya ingat itu, saudara. Saudara, pada waktu itu saudara saya masih sangat gede, saudara. Puji Tuhan, saudara. Setelah itu, setelah kejadian itu, setelah dia cerita, setelah saya ini, saudara, tidak berapa lama setelah itu, setelah saya pulang kampung, disitulah saya berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya saya full time tahun 99 dan tahun 2000 saya meninggal. Saudara, cerita itu kayaknya terpendam sebenarnya. Betapa sedihnya saya. Betapa saya itu kayak ini sama Tuhan. Karena pada waktu itu sebenarnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk merawat Bapak saya. Dan terjadilah, saudara, dengan cara yang ajaib, Bapak saya dalam keadaan sakit datang ke Batam. Saya sempat merawat ini. Tetapi akhirnya dipanggil Tuhan. Disitulah saudara saya berdoa. Dan saya sudah senang sekali sendiri. Saya dikasih kesempatan merawat Bapak saya. Saya pikir Bapak saya akan senang. Tapi justru kedatangannya ke sini, saudara, hanya untuk menjawab doa saya. Saya sempat merawat Bapak saya. Saya ingat, saudara, terakhir ketika saya disuruh beli, jadi saudara, beli obat yang akan disuntikkan. Saya ingat ini, saudara. Itu di ampul kaca itu. Saya harus cerita karena obatnya itu hanya ada di Nagoya, saudara. Bapak saya lagi rawat di Sekupang. Cari itu, saudara. Tahu lagi, saudara, angkot apa gitu. Bukan seperti sekarang motor gitu. Saudara, saya ingat itu, saudara, saya ambil itu, saudara, saya gitu. Tapi dalam hati saya gitu, masih sempat ya, obat ini disuntikkan dalam paksaan. Dan ternyata, saudara, ketika pulang itu sini, nggak sempat lagi, saudara, untuk disuntikkan, saudara. Saudara, hanya untuk menjawab doa. Tapi ketika mulai pelayanan itu, Bapak, mama saya cerita. Mama saya nggak pernah dulu cerita, saudara, tentang bagaimana dia bernasar kepada Tuhan. Nggak pernah. Pada waktu saya sudah keluar lah dan mulai melayani mendoakan orang. Dan mulai dia itu bagaimana dia bangkit juga. Apa ya, pokoknya datang nanti anak saya gitu. Oh, itu dia semangat sekali, saudara, mendoakan orang. Iya, itu yang membuat, wah, mama saya pergi kemana-mana, saudara, menguatkan orang. Iya, karena melihat saya melayani. Dan itu yang membuat, itu pada waktu itu mama saya cerita tentang nasarnya di hadapan Tuhan. Disitulah, saudara, kayak gitu, saudara. Kayak Tuhan menjelaskan kepada saya betapa hancurnya mama saya ketika rumah tangga dia hancur.
Iya, di situ kayak mama saya nggak cerita gitu, tapi seperti saya boleh rasakan hati mama saya. Dan bagaimana saudara dia berjuang, memperjuangkan dirinya yang dibawa dari hasil perceraian. Saudara. Diam-diam saudara dalam hati saya itu kayak Tuhan mengejar. Jadi kayak walaupun mama saya nggak cerita sama saya, gitu. Tapi saya boleh rasakan apa yang dirasakan mama saya. Gitu. Bagaimana dia berjuang, memperjuangkan dirinya. Gitu. Dan apa yang kita lakukan adik-adik daripada kakak kami itu saudara, itu kami itu, kakak itu saudara. Kami pun pernah merasakan bagaimana dirawat oleh dia. Saudara, ketika saya sudah mulai melihat bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana saya mulai mengingat itu saudara, bagaimana ketika saya mulai cerita kepada anak-anak kita saudara, disitulah saudara mulai saya melihat tentang perbedaan nanti anak-anak kita ini saudara. Ya, saya terus ceritakan kepada mereka. Saya ajarin bagaimana cara bersekutu kepada Tuhan mereka. Ketika mereka menyampaikan firman dengan berkhotbah gitu. Saya ajarin gimana caranya. Nah, tadi kan kamu cerita kayak gini. Intinya yang mau kamu sampaikan itu kan ini kan. Jangan kamu terlalu banyak cerita di sini. Karena yang mau kita ceritakan itu Tuhan. Jadi Tuhan itu kan firman Tuhan bilang dari Matius 18 itu. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di sana. Artinya itu nak gini. Waktu kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita dan kita bicarakan Tuhan, kita libatkan Tuhan, disitulah Tuhan akan hadir di antara kita. Ya, saya ngajari mereka seperti ini. Saudara, saya benar-benar saudara, ketika kan bapak saya nggak tahu saudara tentang arti daripada penglihatannya dia saudara, saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu. Karena dia bilang dia hanya melihat terang. Tapi tahukah saudara, orang yang dipilih Tuhan, orang yang lapar dan haus akan Tuhan, orang yang merindukan Tuhan. Simeon belum melihat Mesias, tapi karena dia tekun menantikan Tuhan, dia diizinkan melihat bayinya Tuhan Yesus sebelum dia mati. Dan ketika dia mengangkat bayi itu saudara, walaupun pada waktu itu bayi manusia biasa saudara. Ya, nggak ada sinar, nggak ada apa saudara. Tapi ketika diangkat, tiba-tiba roh ini yang mengatakan kepada dia dulu, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat anak manusia. Juru selamat. Jadi ketika diangkat dia, tiba-tiba kita nggak bisa menjelaskan itu saudara. Hanya Simeon yang tahu. Dan orang yang kepadanya Tuhan menceritakan. Jadi kalau saya bisa cerita perasaan Simeon saudara, bukan karena Simeon ceritakan kepada saya, bukan Simeon tampil di sini menceritakan. Segala sesuatu yang diinput ke dalam Tuhan, orang-orang yang terikat dengan Tuhan akan bisa mengaksesnya. Karena Tuhan itu satu. Makanya dikatakan kita itu mesti transparan di hadapan Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Ketika saya percaya, apapun dalam pikiran saya Tuhan tahu. Maka seperti itulah yang terjadi. Ketika saya mengatakan kepada Tuhan, ketika saya bicara kepada saudara, langsung dalam hati saya itu roh saya bicara. Walaupun saya tidak ucapkan sama Tuhan gitu. Roh saya itu kayak langsung bicara aja sama Tuhan. Ya Tuhan,
sombong. Jadi kan, jadi seperti sudah ada. Tapi kan kayak gini kan Tuhan, bukankah benar engkau membutuhkan mulut saya? Ya, betul. Ya, kalau aku nggak berani buka mulut, kalau aku nggak buka mulut itu, orang kan tidak akan tahu apakah itu engkau atau bukan. Kan dari isinya itu, mereka akan tahu itu Tuhan atau iblis atau antikris. Itu Kristus atau antikris dari yang saya ucap. Berarti yang paling pertama kan Tuhan, aku harus punya iman untuk buka mulutku kan Tuhan. Sudah seperti itu komunikasinya saudara. Tapi di dalam, walaupun saya ucapkan sekarang supaya saudara mengerti pola pikir yang ada dalam saya. Dan saudara dalam hal ini saya tidak akan memaksakan seperti Tuhan tidak memaksakan kita. Ketika Tuhan berkata kita tahu nggak saudara? Dia tidak pernah menuntut kita memuji Tuhan karena berkat itu. Bukan. Ketika kita mengatakan tadi, oh tadi lagunya, sekali lagi nak saya tadi. Refnya aja. Tuhan engkau aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kebaikan Tuhan itu murni. Kalau kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, ingat sekali ini, bukan karena usaha kita, karena Dia memang baik, tetapi akan ada satu pelajaran yang akan kita lewati. Dan engkau mesti mempersiapkan dirimu mengenal Tuhan yang sejati. Artinya apa? Sekalipun engkau mengalami yang tidak baik, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tetap baik kepadamu. Kalau ketika saya bilang kayak gitu sebenarnya saya, anak itu sebenarnya, saya tahu sebenarnya, yang nggak punya keluarga itu. Yang sakit hati sama bapaknya, itu saya bapaknya. Jadi dia ini senang banget. Diceritakan ketika saya merawat yang 18 tahun sudah mandiri. Apapun yang saya lakukan di perantauan, mana tahu bapak sini. Bukan seperti sekarang, kita bisa teleponan. Saya harus menjalani kehidupan saya sendiri. Tapi kami tahu, bapak kita di surga menyertai kamu sama suatu saat kamu akan menjadi bapak. Sampai menjadi anak kamu. Sekali kali dengan Pak ini, Mama bilang apa tadi, Nak? Sabar ya, Nak. Nanti berani di sini. Dengan ini, jadi kalau dokter itu bilang, kalian harus pergi dari situ. Sekarang saya bilang, gak usah pergi dari situ. Karena keputusan ada di tanganmu. Sekarang bilang ke dulu. Siapa bilang itu sakit? Kamu sakit. Di situ saya benar-benar melihat bagaimana saya yang dekat sini. Itu kamu sekarang. Dan setelah pulang saudara, dia itu pasti berkat saudara. Kasih berkat itu saudara. Saja di sini. Tidak menikah saya pergi ini. Bisa. Itu saudara. Sekitar dia sedang memberkati itu. Saya dengan ini saya terima. Saya
Tuhan memberkati itu melalui berkat Tuhan. Sedangkan sakit ini saya kasih uang itu kami kedua anak saya sendiri. Saya kasih ini dan sama dia ini saya punya itu hati saudara. Saudara, kalau model seperti ini lahir dari seorang bapak, bapak saya tidak sakit, bagi bapak saya. Saya sudah bilang sama saudara, saya pernah jemput bapak saya dari kedai karena dia lagi dalam keadaan malu di dalam bagian ini saudara. Karena adik saya nangis-nangis. Saya harus tuntun dia gitu karena dia sudah goyang gitu sih. Tapi ketika dia hidup tanpa sadar dia bawa saya untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu saya saudara. Bapak saya luar biasa. Saya seperti ini saudara. Saya mengenal Tuhan seperti ini. Saya tahu anak-anak saya akan lebih dari saya. Anak-anak kita semua akan lebih dari kita, saudara. Kepercayaan mereka kepada Tuhan, hidup mereka yang takut akan Tuhan. Mungkin dunia yang akan mereka hadapi tidak seperti dunia kita belum, saudara, diserang oleh kemajuan teknologi, handphone, game, segala macam. Tidak. Tapi mereka akan menghadapi itu. Kalau Tuhan bisa lepaskan kita. Kalau Tuhan bisa menjaga iman kita tetap sampai dengan hari ini. Kalau kita masih ingat Tuhan sampai dengan hari ini, bukan kami. Memang dia baik, amat baik. Saya bersyukur saudara, ketika saya melihat anak saya, ketika saya mendengar mereka berjumpa dengan Tuhan, mendengar Tuhan, saya benar-benar diri saya beringat. Benar saudara, Tuhan itu ya. Kalau saya diberikan kesempatan hidup terus bersama dengan istri saya, mungkin kita akan melalui ada banyak hal di depan sekarang. Dipercaya saudara, Tuhan yang sudah menuntun kita, yang sedang menuntun kita, dia terus menuntun kita. Karena kita sudah masuk dalam zaman dikawal. Dikawal itu adalah hidup kita. Kita akan terus hidup. Jadi kalau suatu saat jadi saya ingatkan selalu, suatu saat kamu pasti akan melewati ini. Ketika kamu sudah berhasil melewati ini, ketika kamu sudah berkata saya tahu, kamu ingin menolong mama kamu, saya ceritakan sama dia berapa lama saya menanggung, 1 tahun saya menanggung, dia baru lulus SMK. Mungkin dia ingin membantu, dia melayani juga, dia main bass gitu di GSPD itu kita mau ketika dia doa itu uang kayaknya memang mereka itu yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ingat ketika nanti kamu diberkati, ingat perkataan ini, saya akan membawa bersama Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Walaupun ketika kamu diberkati, kamu tidak ingat masa-masa ini, ketika kamu diberkati, ingat ya, Tuhan tetap menunggu, karena Tuhan tetap menunggu lagi. Tuhan tetap mengasihi. Saudara, itu setiap kata-kata itu rasanya saudara itu akan diterima yang sama. Rasanya kata-kata itu menjadi seperti sangat berharga sekali bagimu.
Dan saya saudara seperti merasa senang sekali saudara. Seperti Tuhan Yesus yang berjumpa dengan perempuan Samaria. Senang sekali saya bisa mewujudkan hati yang sangat ingin berbisa kepada orang yang hancur hati. Dia benar-benar ingin langsung secara pribadi. Tidak saya jadi saya tidak sama ibu ini juga itu mau ini akan mengatakan itu kan saya ada orang yang hidupkan itu berbicara seperti ini kepada siapapun saya bilang ini luar biasa sedangkan saya mengucap syukur secara untuk tempat kita itu kakaknya Esther di sini. Itu kalau ada masalah dia apa gitu, kami suka Zoom berdua gitu. Iya. Jadi saya pikir ada teman-teman dan guru ini berdua aja gitu. Cerita tentang bagaimana kita dialami dia gitu. Dia ngambil sekolah, ngambil S2 gitu di istrinya. Bagaimana secara diam-diam walaupun pas bertinggal itu sendiri. Iya. Dengan cara yang ajaib yang bisa sedang menolong orang-orang yang ada di dalam dengan cara itu. Di situ saya benar-benar sedang nggak saya nggak pernah terpikir karena saya banyak sekali sedang saya layani mengalir untuk di sini. Jika kan sedang kita lagi audio sama-sama kita nggak tambah gini menjadi sekali lagi dari awal ya. Ayo singar. Yang kiranya kita sedang menikmati kebaikan Tuhan seperti lagu ini saudara. Dari awal, ayo Ika, tahu lagi lihat, mau dia tadi lupa. Tuhan, ya. Ya, Ika, ayo. Syukur menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima Kasih untuk setiamu pernah berakhir. Sekali lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu karena berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis dunia. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Mari saudara, pandang Tuhan. Aku ada. Mari saudara kita memandang Tuhan. Karena Seperti yang berbicara kepada saudara. Dia sangat baik saudara. Kalau dia menyertai engkau sampai dengan hari ini, maka dia terus menyertai engkau selama engkau belajar taat kepada dia. kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi saudara katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Singar saja katakan, Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. sekarang anak-anak saja katakan. Anak-anak semua suara yang kencang menyanyi untuk Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama pandang Tuhan yang sangat baik. Haleluya, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis. Sekali lagi katakan, indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi. Sehabis hujan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau ajari kami percaya kepadamu. Engkau ajari kami merasakan, mengalami, memikirkan, merenungkan. Sampai Engkau benar-benar nyata di hadapan kami. Karena memang Engkau memenuhi segala sesuatu. Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami, Engkau berfirman kepada kami, Engkau meyakinkan kami, kalau Engkau sudah memilih kami Tuhan, semua itu karena Engkau Tuhan. Engkaulah pencipta kami, dan kami adalah ciptaan-Mu. Ciptaan yang berasal dari Engkau, yang tak terpisahkan dari Engkau. Tuhan, kami mau belajar terus menundukkan hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, disiplinkan kami Tuhan, hajar kami Tuhan.
Hakimi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kami akan terus mengikuti Engkau yang sudah memimpin kami. Dengan iman Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dan seisi keluarga kami. Kami akan terus berjalan mengikut Tuhan. Melewati perjalanan yang panjang. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami memuliakan Engkau. Bagimulah segala kemuliaan, pujian dan hormat. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.